kita udah muter-muter setengah jam tidak dapat air terjunnya. Emang benar harus ada orang lokal teman-teman. Capek cuy. Nah ini teman-teman, tadi kita perjalanan 1,30 km untuk cari air terjun. Sampai sekarang membakar 126 kalori dengan ketinggian 57,7 meter teman-teman. Ini ketinggian maksimum 80,7 tadi, ketinggian rata-rata 45. Wah, lumayan jauh juga teman-teman ya. Tadi perjalanan kita rata-rata 24 km per jam. Ini perjalanannya di jantung. Saking capeknya teman-teman, di jantung aku mencapai 126, sementara rata-ratanya 98, di jantung yang paling rendah 75 teman-teman. Wah gila, ini rata-rata langkah 165 langkah per menit, kemudian 2000 langkah teman-teman ya. Total 2000 langkah yang sudah aku lakukan dalam perjalanan tadi mencari air terjun. Aduh capek, ternyata kita menghabiskan 1,30 km, lumayan jauh. Oke, dan ini kita di hutan tempat titik awal tadi mencari. Ini teman-teman lagi pergi nyari orang lokal buat antar kita teman-teman, dan aku tunggu sendirian di sini. Kita sudah panggil orang lokal ada di depan yang nanti bakal menemani kita. Akhirnya kami meminta warga lokal untuk mengantar kami ke air terjun Limoli. Jadi teman-teman, kita harus menyeberang ini teman-teman. Pun basah teman-teman. Air sampai di lutut. Jadi teman-teman, dulu tuh seharusnya itu ada jembatan di sini teman-teman. Itu bekasnya. Karena udah lama makanya putus. Mungkin karena airnya meluap ya. Ini. Dan di bawah situ ada kali itu teman-teman. Kita naik lagi. Dan lumayan capek cuy. Sekarang udah mendekat jam 3. Teman-teman, capek cuy. Kita belum sampai, masih di belakang. Yang lain sudah pada di belakang teman-teman. Kita jalan terus. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di dekat air terjunnya. Oke. Kita durasi perjalanan 19 menit ke puncaknya, dan kita sekarang di ketinggian 73 meter teman-teman. Lumayan capek cuy. Oke teman-teman, ini kita ke air terjun pertama. Karena air terjun di Limoli itu ada 3. Ini kita ke air terjun pertama teman-teman. Dari lokasi parkir awal, kami membutuhkan 1,20 km untuk mencapai air terjun Limoli dengan durasi 27 menit.
Nah, air terjun kedua adalah air terjun yang paling awal kita temui, lantaran berada di tengah-tengah. Air di sini tidak terlalu dalam, lantaran mirip sungai biasa. Oke teman-teman, ini kita menuju air kedua. Air kedua ini cukup dekat. Hah? Perkiraanku salah, ternyata air berikutnya yang kita tuju itu adalah air terjun ketiga, di mana kita harus menyisir sungai ke bagian hulu. Beberapa jam sebelum kedatangan kami, hujan lebat mengguyur Pulau Seram. Itu sebabnya aliran sungai menjadi sangat deras dan sangat kuning saat ini. Bagi siapapun ketika berada di sungai yang memiliki aliran sederas ini, memang harus berhati-hati, apalagi musim hujan, dan karena sungai bisa meluap sewaktu-waktu. Akhirnya kami tiba di air terjun ketiga. Aliran di air terjun ketiga lebih deras dari apa yang kita perkirakan sebelumnya. Air terjun ketiga ini memiliki sebuah kolam di dekat tempat jatuh air yang cukup dalam. Disarankan untuk kamu yang kesini harus bisa berenang. Kami sendiri tak berani untuk mandi lantaran aliran sungai yang cukup deras. Apalagi Pulau Seram baru saja diguyur hujan. Bisa saja sewaktu-waktu lokasi sungai ini meluap. Jika dilihat seksama, air terjun di sini terbentuk dari batuan-batuan besar yang menyangga aliran sehingga membentuk curug atau air terjun. Kami kemudian berpindah ke air terjun pertama di bagian hilir. Ini bagus ini. Coba di mandi boleh. Air terjun pertama mirip dengan air terjun sebelumnya, dengan bebatuan yang cukup tinggi dan sangat lebar. Jika air terjun pertama dan kedua lumayan bisa dijadikan lokasi pemandian, rasanya air terjun pertama ini tidak disarankan, sebab aliran lebih deras dan di bagian hilirnya lebih curam. Namun secara estetik, lokasi di air terjun ini lebih enak dilihat di kamera, dan pengunjung bisa mengambil gambar dari banyak sudut yang indah. Aku sendiri lumayan banyak mengabadikan momen di lokasi air terjun pertama ini. Oke teman-teman, ini kita mau balik. Cuaca kurang bersahabat karena tadi sempat hujan, makanya airnya tidak jernih. Kita mau balik teman-teman, kita naik tanjakan lagi.
sampah, jagalah kebersihan. Sekarang sudah jam 4 lewat. Akhirnya kami memutuskan untuk balik. Oke teman-teman, ini kita sudah naik dari air terjunnya. Kita mau pulang. Capek cuy. Wah, tapi lumayan lah. Kita datang salah hari karena memang hujan. Karena hujan jadi airnya kuning. Airnya kotor, tidak bisa mandi-mandi. Tadi aku tahu ada buaya cuy. Ternyata tidak ada buaya. Oke teman-teman, kita jalan pulang aja. Ini kayak itu bikin 2 part nih. Kita lebih biar buaya manusia buaya sama. Lebih cepat nih. Iyo karena turun-turun toh. Tapi ini abis nggak koma lain nih. Aduh, tanda jalan bawah tadi. Oh ya. Sama saja. Oke teman-teman, ini kita sudah jalan 1 kilo. Jalan 1,12 kilo. Dalam perjalanan balik dari air terjun, kita menghabiskan setengah jam dengan jarak 1,13 km. Meski jaraknya lebih singkat, tapi molor 2 menit dari perjalanan sebelumnya. Untuk sebuah desa di pegunungan, Lumoli memiliki destinasi yang layak diperhitungkan untuk healing. Tapi sekali lagi, akses yang kurang bagus ke air terjun Lumoli bisa jadi penghambat siapapun yang ingin ke sini. Akhirnya kami kembali menuju pelabuhan feri di Waipirit dengan jarak 40 km dengan durasi hampir sejam dalam perjalanan. Titik tertinggi 302 meter dari permukaan laut, tepatnya berada di Gunung Parang. Oke teman-teman, ini kita pesan tiket dulu. Pesan tiketnya via web ya, jadi ini agak ribet, lebih ribet dari biasanya yang cuma pakai Breezy langsung naik. Ini kita mesti isi pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, semua jenis pengguna dasar, semuanya teman-teman kita isi dulu. Yuk. Nah teman-teman, biasanya tuh kalau kita pakai Breezy itu cuma bayar 43.200, tapi kalau pakai web ini ada biaya tambahan yaitu 2.200. Aku kurang tahu ya ini kenapa, untuk tambahan apa nih. Jadi total tagihannya 45.420. Agak ribet, lebih mahal, dan bikin kita agak jengkel dikit ya teman-teman ya. Kenapa harus dirubah gitu loh? Awalnya kan udah bagus rata-rata kan. Kita cuma datang bayar pakai Breezy, tinggal tunggu naik. Sekarang mesti ke web, butuh waktu lebih dari 10 menit untuk beli tiket via web. Nah teman-teman, kita sudah selesai bayar. Ini barcode-nya, nanti barcode-nya kita serahkan ke petugas di pintu loket. Ribet bener ya Tuhan. Nah teman-teman, ini tiketnya setelah barcode-nya di scan, dan kita siap-siap ngantri naik kapal ferinya teman-teman. Jam 8 kapal feri meninggalkan pelabuhan Waipirit. Perjalanan akan memakan waktu kurang lebih sejam 30 menit menuju pelabuhan Hunumua di Pulau Ambon.
Setelah menghabiskan waktu sejam lebih, kapal akan segera bersandar di Pelabuhan Unimua. Itu artinya kita akan segera berpisah di perjalanan kali ini. Perjalanan yang cukup menyenangkan kedua kalinya ke Desa Lemoli untuk mencari lokasi air terjun desa ini. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya.